Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amyani, mahasiswi IAIN Pontianak, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ingin menyampaikan materi tentang nasak dan maqasidus syariah untuk memenuhi tugas UAS pada makul Usul Fiqh 2. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan nasak. Nasak di dalam Al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak ada pertentangan dengan yang lainnya. Masing-masing saling menjelaskan. Al-Qur'an musyaffiru ba'dahu ba'da, adanya nasak. Mansuk tidak dapat dipisahkan dari sifat turunnya. Jadi Al-Quran itu sendiri dan tujuan yang ingin dicapainya. Dari segi bahasa atau lurah, nasak di sini memiliki arti sebagai pembatalan atau penghapusan. Nasak menurut istilah ulama usul fiqh adalah membatalkan pelaksanaan hukum. Membatalkan pelaksanaan hukum syara dengan dalil yang datang yang kemudian yang membatalkan itu secara jelas atau eksplisit, atau yang terkandung dalam, atau para ulama yang menghendaki keberadaan nasak tersebut. Membagi nasak, di sini nasak menjadi 7 bagian. Yang pertama, 1, nasak yang tidak ada, dan yang kedua, nasak yang tidak ada penggantinya. Jadi ada perbedaan, satunya itu nasak yang tidak ada gantinya, yaitu pada nasak itu sendiri, dan yang kedua nasak yang ada penggantinya. Ada penggantinya, dan yang ketiga di sini nasak bacaan atau teks dari suatu ayat. Yang keempat, nasak hukum ayat. Yang kelima, nasak hukum dan bacaan ayat sekaligus. Yang keenam, terjadinya penambahan hukum dari hukum yang pertama. Yang ketujuh, pengurangan terhadap hukum ibadah yang disyariatkan. Baik, melanjut penjelasan yang kedua di sini ya, pengertian maqasidus syariah. Maqasidus syariah merupakan bentuk plural dari maksud dari akar katanya verbal qasada, yang berarti menuju, bertujuan, keinginan, dan kesengajaan. Kata maksud muqasid dalam ilmu nahwu disebut yaitu sesuatu yang menjadi objek, sehingga kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan dan beberapa tujuan. Jadi tujuan maqasidus syariah di sini ialah alat dapat pandangan Al-Ghazali, para fuqaha lainnya saling berhubungan satu sama lain dan berbeda dalam satu proses perputarannya. Jadi sebab akibat realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuannya. Imam Al-Ghazali dan Syatibi mengurutkan keimanan, kehidupan, akal, keseluruhan, dan harta benda secara radikal berbeda dari aturan ekonomi konvensionalnya. Jadi seluruhnya pemeliharaan jiwa yang meliputi pemeliharaan kehormatan, diri ekspresikan semula sebagai pemelihatan maruah kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan. Objektif pemeliharaan di sini agama pula secara dramatis diberikan tafsiran baru keberadaan agama dengan rujukan asasnya. Kepentingan di sini, kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh syariat Islam didorong dengan 4 intisari yang utama. Yang pertama ialah jaib al-masyahih, mencapai kepentingan di dalam kehidupan. Yang kedua, dar al-mafsadah, yang artinya itu menolak kerusakan yang akan timbul di masyarakat. Dan yang ketiga, syu'at al-dhahar, menyekat kepentingan yang buruk. Jadi yang keempat di sini, yang untuk kepentingan manusia, takhayyur al-zaman, mementingkan faktor perendaman zaman, merujuk kepada perkara yang
Matlamat utama hukum Islam. Matlamat hukum Islam adalah melihatkan kemaslahatan atau kepentingan umum yang menyangkut kemasyarakatan yang terbagi kepada 3 bentuk kepentingan. Yang pertama itu kepentingan awam. Apa itu kepentingan? Kepentingan awam ialah masyarakat terbanyak atau perlu sentiasa dijaga dan diutamakan dalam setiap persyariatan hukum Islamnya. Dan yang kedua ialah kepentingan orang kebanyakan. Kepentingan orang untuk orang banyak itu dijaga demi untuk memastikan kebajikan kemasyarakatan yang awam juga. Yang ketiga, kepentingan orang perseorangan. Yang dimaksud kepentingan seorang perseorangan di sini ialah perlu dijaga selama mana tidak menjelaskan kepentingan masyarakat awam dan tidak bertentangan dengan lunas Islam. Yang ketiga di sini ialah pembagian maqasidus syariah. Pembagian maqasidus syariah yang di sini yang pertama maslahat dukhuriyat. Maslahat dukhuriyat adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Lalu yang kedua ialah maslahat hijiyah. Maslahat hijiyah adalah maslahat yang berupa kebutuhan sekunder apabila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan namun manusia mengalami kesulitan. Yang ketiga ialah maslahat tahsiniyah. Yang dimaksud maslahat tahsiniyah di sini adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan atau adat. Jadi maslahat tahsiniyah adalah yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. Maslahat tahsiniyah merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi dan tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan bagi manusia. Tingkat kebutuhan ini sebagai pelengkap di mana dalam lapangan muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, memonopoli dan lain-lainnya. Jadi, yang dapat disimpulkan dari maqasidus syariah ialah maqasidu merupakan sebuah gerakan atau pembaharuan metodologi istinbat dan metodologi berijtihad dalam usul fiqh. Jadi, maqasidus syariah ini ialah istinbat yang dilakukan yang terpisah dari usul fiqh. Maqasidus syariah sebagai suatu yang disiplin ilmu mandiri dan terpisah dari usul fiqh. Maqasidus syariah sebagai satu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan usul fiqh juga. Tidak lagi disubbab dalam usul fiqh secara substansi atau independen. Konsep maqasidu adalah kebutuhan yang urgen bagi kalangan ulama dalam mengistinbatkan hukum demi terpecahnya persoalan kontemporer seperti itu. Baik, di sini saya sudah selesai menjelaskan apa itu nasak dan apa itu maqasidus syariah beserta tujuan maqasidus syariah dan pembagian maqasidus syariah. Baik, di sini saya akan menutup pembahasannya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.